Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dering telepon di jam 2 pagi menghancurkan kepercayaan Adrian selamanya. Di balkon kamar, Elina tertangkap basah memanggil bosnya dengan sebutan sayang. Sebelum drama pembalasan senyap ini dimulai, ayo like dan subscribe. Semoga Allah menjauhkan rumah tangga kita dari pengkhianatan. Siapkan hati kalian, saksikan bagaimana Adrian mengembalikan istrinya kepada selingkuhan dengan cara yang paling dingin dan menyakitkan. Malam itu, hujan turun cukup deras di luar sana, menciptakan irama monoton yang biasanya mampu membuat siapa saja terlelap dengan mudah. Di dalam kamar utama yang luas dan berpendingin udara itu, Adrian terbaring diam di sisi kanan ranjang. Matanya terpejam rapat, napasnya diatur sedemikian rupa agar terdengar berat dan teratur, seolah-olah ia sedang tenggelam dalam mimpi yang dalam. Namun kesadarannya terjaga penuh. Telinganya menangkap setiap pergerakan kecil yang terjadi di sekitarnya. Sebuah kebiasaan lama yang tidak pernah hilang dari instingnya sebagai seorang analis resiko. Di sebelahnya, Elina, wanita yang sudah dinikahinya selama 4 tahun, tampak gelisah. Adrian bisa merasakan guncangan-guncangan kecil pada kasur setiap kali istrinya itu mengubah posisi tidur. Bukan gerakan mencari kenyamanan, melainkan gerakan orang yang sedang menunggu sesuatu dengan cemas. Tepat pukul 2:10 dini hari, benda pipih di atas nakas sisi kiri menyala terang, membelah kegelapan kamar. Ponsel Elina bergetar hebat, diikuti nada dering yang volumenya sudah dikecilkan, namun tetap terdengar nyaring di tengah kesunyian malam. Adrian tidak bergerak sedikit pun. Ia tetap mempertahankan sandiwaranya sebagai suami yang sedang tidur mati. Namun, di balik kelopak matanya yang tertutup, indera pendengarannya menajam. Ia merasakan Elina tersentak bangun dengan gerakan refleks yang sangat cepat. Tangan wanita itu menyambar ponselnya dengan gugup, seolah takut benda itu akan meledak jika tidak segera diamankan. Adrian menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Halo?" Suara Elina terdengar serak dan berbisik, namun ada nada panik yang sangat kentara di sana. Adrian menunggu jawaban istrinya. Ia berharap Elina akan mematikan telepon itu dan kembali tidur, atau setidaknya mengeluh karena ada panggilan salah sambung. Tapi harapan itu sia-sia. "Iya Pak, maaf saya baru angkat." "Data yang mana ya Pak?" "Oh, yang proyek tender kemarin." "Iya Pak, saya cek sekarang." "Maaf ya Pak kalau saya keluar sebentar, biar suami tidak bangun." Adrian mencerna kalimat itu dalam diam. "Pak, proyek tender, suami tidak bangun." Sebuah skenario yang terdengar masuk akal bagi orang awam, tapi sangat janggal bagi Adrian. Ia tahu persis ritme kerja perusahaan tempat Elina bekerja. Tidak ada atasan yang cukup gila untuk menelpon stafnya jam 2 pagi hanya untuk menanyakan data tender yang sudah selesai minggu lalu. Dan yang lebih mencurigakan adalah nada bicara Elina. Itu bukan nada bicara seorang karyawan yang ketakutan pada atasan, melainkan nada bicara seseorang yang sedang menutupi kegembiraan yang meluap-luap. Elina perlahan turun dari ranjang. Kakinya menapak lantai parket dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara. Ia melirik sekilas ke arah Adrian, memastikan suaminya itu tidak terusik. Melihat Adrian yang masih diam mematung dengan dada naik turun teratur, Elina menghela napas lega. Ia merasa aman. Ia merasa Adrian adalah suami yang terlalu lelah bekerja dan terlalu lurus untuk menaruh curiga. Dengan langkah cepat setengah berlari, Elina tidak menuju ke ruang kerja atau keluar kamar untuk mengambil laptop. Ia justru berjalan menuju pintu kaca yang menghubungkan kamar tidur dengan balkon pribadi di lantai 2. Tangan kanannya membuka kunci pintu geser itu sepelan mungkin, lalu menyelinap keluar, menutupnya kembali hingga menyisakan celah kecil. Begitu Elina berada di luar, Adrian perlahan membuka matanya. Gelap. Hanya ada cahaya samar dari lampu jalan yang menembus tirai. Adrian bangun tanpa suara, duduk di tepi ranjang dengan tatapan dingin. Ia tidak langsung melabrak. Ia tidak berteriak.
Adrian adalah tipe pria yang bermain dengan data dan fakta, bukan dengan emosi buta. Ia turun dari kasur, berjalan tanpa alas kaki menuju lemari pakaian yang memiliki cermin besar di pintunya. Posisi cermin itu sangat strategis, memantulkan bayangan dari balkon tanpa harus Adrian berdiri di dekat jendela. Dari pantulan cermin itu, Adrian bisa melihat siluet Elina yang berdiri membelakangi kamar. Wanita itu tidak terlihat sedang sibuk mencatat atau membuka surel di ponselnya. Elina terlihat menyandarkan tubuhnya ke pagar balkon dengan santai. Bahunya terguncang pelan, bukan karena menangis, tapi karena tertawa. Dan ketika angin malam berhembus membawa suara dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, Adrian mendengar suara itu. Suara yang menghancurkan 4 tahun kepercayaannya dalam 1 detik. Sayang, kamu nekat banget sih telepon jam segini. Untung dia tidurnya kayak kebo. Iya, aku juga kangen. Sabar dong, besok kan kita ketemu di kantor. Suara manja itu, tawa renyah itu, kata sayang yang terucap begitu lancar. Semuanya mendarat telak di telinga Adrian. Tidak ada bos, tidak ada data tender. Yang ada hanyalah seorang istri yang sedang bermesraan dengan pria lain di saat suaminya terlelap beberapa meter darinya. Adrian mengepalkan tangannya di samping tubuh. Kuku-kukunya mengancap hingga terasa perih di telapak tangan. Rasa panas menjalar dari leher hingga ke wajahnya. Ingin rasanya ia mendobrak pintu kaca itu, merampas ponsel Elina, dan melemparnya ke bawah. Namun logika Adrian yang dingin dengan cepat mengambil alih kendali. Jika ia melabrak sekarang, Elina hanya akan menyangkal. Elina akan menghapus riwayat panggilan, mengarang cerita bahwa ia sedang bercanda dengan teman wanitanya, dan Adrian akan terlihat seperti suami posesif yang gila. Tidak, itu bukan cara Adrian. Adrian tidak pernah memulai perang tanpa amunisi yang lengkap. Malam ini, di depan cermin yang memantulkan bayangan pengkhianatan itu, Adrian memutuskan satu hal. Ia akan membiarkan Elina merasa menang malam ini. Ia akan membiarkan Elina tertawa puas di balkon itu. Karena mulai besok pagi, Adrian akan menjadi sutradara dari drama kehancuran yang tidak pernah dibayangkan oleh istrinya itu. Adrian kembali ke tempat tidur, menarik selimut sebatas dada, dan memejamkan mata kembali tepat saat ia mendengar langkah kaki Elina mendekat ke pintu. Permainan dimulai. Elina, nikmatilah selagi bisa. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menusuk lembut melalui celah tirai, seolah tidak peduli pada badai yang sedang berkecamuk di dalam hati Adrian. Saat Adrian membuka mata, ia mendapati Elina sudah bangun lebih dulu. Wanita itu sedang duduk di depan meja rias, menyisir rambut panjangnya sambil bersenandung kecil. Wajahnya terlihat cerah, terlalu cerah untuk seseorang yang mengaku begadang mengurus pekerjaan kantor dini hari tadi. Tidak ada jejak kantuk atau kelelahan di matanya. Yang ada hanya binar kebahagiaan semu yang memuakan bagi Adrian. Adrian bangun dari tempat tidur, meregangkan otot-otot tubuhnya yang kaku. Ia memasang topeng wajah datar andalannya. Ekspresi yang selama ini selalu dianggap Elina sebagai tanda ketenangan dan kewibawaan suaminya. Pagi, sapa Adrian singkat sambil berjalan menuju kamar mandi. Pagi mas, jawab Elina riang. Kamu tidurnya nyenyak banget semalam. Aku sampai nggak tega mau bangunin pas aku terima telepon dari kantor. Adrian berhenti sejenak di ambang pintu kamar mandi, membelakangi istrinya. Oh iya, ada masalah apa emangnya? Kok sampai telepon jam 2 pagi? Itu loh mas, biasa. Pak bos minta data tender ulang. Katanya ada selisih angka. Ribet banget deh pokoknya. Untung udah beres. Dusta Elina meluncur mulus tanpa hambatan. Adrian hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Baguslah kalau sudah beres. Jangan terlalu capek. Di bawah guyuran air shower yang dingin, Adrian membiarkan air membasuh wajahnya.
mencoba mendinginkan kepala yang terasa mendidih. Kebohongan Elina pagi ini menjadi konfirmasi final bahwa wanita itu sudah sangat ahli dalam bersandiwara. Jika Elina bisa berbohong setenang itu tepat di depan wajah suaminya, berarti ini bukan kejadian pertama. Ini adalah pola, dan pola yang sudah terbentuk rapi pasti memiliki jejak digital yang tertinggal. Setelah bersiap dan sarapan bersama dalam keheningan yang canggung, di mana Elina sibuk dengan ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri, Adrian berangkat ke kantornya. Namun sesampainya di ruang kerjanya yang kedap suara di lantai 20 gedung pencakar langit itu, Adrian tidak mengerjakan tugas kantornya. Ia mengunci pintu, duduk di kursi kulitnya yang besar, dan membuka laptop pribadinya. Sebagai seorang yang bekerja di bidang analisis data dan keamanan sistem, Adrian memiliki kemampuan yang cukup untuk menembus pertahanan digital orang awam seperti Elina. Ia tahu Elina adalah tipe pengguna teknologi yang ceroboh. Elina selalu menggunakan tanggal lahir atau tanggal pernikahan mereka sebagai kata sandi untuk semua akunnya, karena takut lupa. Kebiasaan manis yang dulu membuat Adrian tersenyum, kini menjadi senjata makan tuan bagi Elina. Adrian membuka laman layanan penyimpanan awan atau cloud storage yang terhubung dengan akun ponsel Elina. Ia mengetikkan alamat email istrinya, lalu memasukkan kombinasi angka tanggal pernikahan mereka sebagai kata sandi. Akses ditolak, kata sandi salah. Adrian mengangkat alisnya sebelah. Menarik. Elina sudah mengganti kata sandinya. Ini berarti Elina sadar ada sesuatu yang harus disembunyikan rapat-rapat. Adrian mencoba kombinasi kedua, tanggal lahir Elina, gagal lagi. Ia mencoba kombinasi ketiga, tanggal jadian mereka dulu, gagal lagi. Adrian diam sejenak, memutar otak. Ia mengingat kembali percakapan telepon semalam. Elina memanggil seseorang dengan sebutan sayang dan nada yang sangat akrab. Ia mencoba mengingat nama-nama pria yang belakangan ini sering disebut Elina. Tidak ada nama yang spesifik. Namun, Adrian teringat satu nama yang pernah muncul di notifikasi layar kunci Elina beberapa minggu lalu saat mereka sedang makan malam. Nama itu hanya tertulis Dimas Mentor. Adrian mencoba mencari tahu tanggal lahir pria bernama Dimas ini melalui media sosial Elina. Ia membuka profil Instagram Elina yang tidak dikunci, menelusuri daftar pengikutnya. Ada puluhan nama Dimas di sana. Tapi naluri Adrian tertuju pada satu akun, Dimas Anggara. Pria berwajah necis, rekan kerja satu divisi, yang sering muncul di foto-foto gathering kantor Elina. Di salah satu postingan lama Elina, ia pernah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dimas pada tanggal 12 Maret. Adrian kembali ke laman login. Ia mengetikkan kombinasi angka 1203 dan 2 digit tahun kelahiran Dimas yang ia perkirakan. Klik. Berhasil masuk. Layar laptop Adrian kini menampilkan seluruh isi galeri foto dan video yang tersinkronisasi otomatis dari ponsel Elina. Jantung Adrian berdetak lebih cepat, bersiap melihat kenyataan pahit. Ia mengklik folder baru ditambahkan. Dan di sanalah semuanya terpampang jelas. Ratusan foto yang membuat perut Adrian mual seketika. Foto-foto itu bukan foto pekerjaan. Itu adalah dokumentasi perselingkuhan yang lengkap. Ada foto Elina dan Dimas sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah yang Adrian tahu harganya mahal. Ada foto mereka berdua di dalam mobil Adrian, berposa mesra dengan pipi saling menempel. Bahkan ada beberapa foto yang diambil di kamar hotel, menampilkan Elina hanya berbalut handuk dengan latar belakang Dimas yang sedang tertidur di kasur. Waktu pengambilan foto-foto itu bervariasi. Ada yang diambil saat jam makan siang, ada yang diambil sore hari saat Elina bilang sedang lembur, dan yang paling menyakitkan, ada foto yang diambil minggu lalu saat Adrian sedang dinas keluar kota. Ternyata selama ini, di balik punggung Adrian,
Elina menjalani kehidupan ganda yang liar bersama Dimas. Adrian menelusuri lebih jauh. Ia menemukan folder tangkapan layar percakapan chat. Isinya jauh lebih vulgar daripada foto-foto itu. Dimas dan Elina saling bertukar pesan yang merendahkan Adrian. "Suamimu itu kaku banget ya, kayak robot. Gak bosan apa hidup sama dia?" tulis Dimas di salah satu pesan. "Iya nih, bosan banget. Dia tuh cuma menang duit doang, tapi gak asik. Makanya aku butuh kamu biar hidupku berwarna lagi," balas Elina dengan emoji tertawa. Tangan Adrian gemetar memegang mouse. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang dingin. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga menghina harga dirinya sebagai laki-laki. Elina, wanita yang ia berikan segalanya, ternyata menganggapnya hanya sebagai mesin ATM berjalan yang membosankan. Adrian tidak menutup laptopnya dengan kasar. Ia justru menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan untuk mengontrol detak jantungnya. Ia tidak akan menghapus foto-foto ini. Ia tidak akan mengubah kata sandinya agar Elina tidak curiga. Justru sebaliknya, ia akan menyalin semua bukti ini. Ia mengunduh seluruh folder itu, memindahkannya ke dalam harddisk eksternal yang terenkripsi, dan menyimpannya juga di server pribadi miliknya yang aman. Bukti digital ini adalah peluru tajam yang akan ia gunakan untuk menembak tepat di kepala hubungan terlarang mereka nanti. Sekarang, Adrian sudah tahu siapa musuhnya. Dimas Anggara. Pria yang merasa dirinya hebat karena bisa merebut istri orang. Adrian menatap wajah Dimas di layar laptop dengan tatapan tajam. "Kau salah memilih lawan, Dimas," gumam Adrian pelan di ruang kerjanya yang sunyi. Langkah pertama sudah selesai. Bukti sudah di tangan. Sekarang, saatnya langkah kedua, memotong sumber daya musuh. Perang ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal logistik. Dan Adrian tahu betul bagaimana cara membuat seseorang kelaparan tanpa harus menyentuh makanannya. Adrian duduk bersandar di kursi kerjanya yang ergonomis, menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca besar lantai 20. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti mainan kecil yang bergerak lambat dalam kemacetan. Pikirannya melayang pada strategi catur yang biasa ia mainkan. Dalam catur, sebelum menyerang raja lawan, langkah terbaik adalah melumpuhkan perwira-perwiranya dan membatasi ruang gerak lawan. Elina mungkin merasa dirinya adalah ratu di papan catur rumah tangga mereka, bebas bergerak kemana saja. Namun hari ini, Adrian akan mulai memangkas langkah ratu itu satu persatu. Langkah pertama adalah finansial. Adrian tahu betul gaya hidup Elina. Istrinya itu sangat bergantung pada fasilitas yang Adrian berikan. Gaji Elina sendiri sebenarnya lumayan, tapi habis untuk biaya perawatan kecantikan, skincare mahal, dan arisan sosialita yang tidak jelas manfaatnya. Selama ini, Adrian yang menutup semua kebutuhan operasional rumah tangga, cicilan mobil Elina, hingga tagihan kartu kredit yang sering membengkak karena belanja impulsif. Dimas, si selingkuhan yang katanya rekan kerja itu, Adrian yakin gajinya tidak akan cukup untuk menopang gaya hidup hedon Elina. Adrian meraih ponselnya, membuka aplikasi mobile banking prioritas miliknya. Sebagai nasabah prioritas, ia memiliki akses cepat dan limit transaksi yang besar. Jari-jarinya menari lincah di atas layar sentuh. Ia mulai menarik dana investasi reksadana dan deposito yang selama ini ia taruh atas nama rekening bersama atau rekening yang bisa diakses Elina. Angkanya fantastis. Hasil kerja keras dan investasi cerdas Adrian selama 10 tahun terakhir. Dalam hitungan menit, uang miliaran rupiah berpindah tempat. Bukan ke rekening pribadinya, melainkan ke rekening khusus milik Ibunda Adrian yang sudah sepuh namun sangat ia percaya. Rekening itu aman, tidak terjamah hukum gonogini jika nanti perceraian terjadi, karena bisa dibuktikan sebagai hibah atau titipan orang tua. Selesai dengan dana besar, Adrian beralih ke kartu kredit tambahan atau supplementary card yang dipegang Elina. Kartu platinum dengan limit ratusan juta itu adalah senjata utama Elina untuk bersenang-senang. Adrian membuka menu pengaturan kartu.
Dengan satu ketukan jari di tombol blokir sementara, akses Elina ke kekayaan Adrian terputus seketika. Namun, Adrian tidak ingin Elina langsung panik dan curiga. Ia menelpon relationship manajernya di bank. "Halo Pak Budi, saya Adrian. Tolong bantu saya. Kartu kredit tambahan istri saya sepertinya ada transaksi mencurigakan dari luar negeri. Tolong diblokir dulu aksesnya dengan alasan keamanan sistem atau sistem error jika dia menelpon call center. Bilang saja sedang ada pemeliharaan jaringan untuk kartu tipe tersebut. Jangan bilang saya yang minta blokir. Buat seolah-olah ini masalah teknis bank." "Baik Pak Adrian, akan kami atur sesuai instruksi Bata." Keamanan nasabah prioritas adalah yang utama. Jawab suara di seberang sana dengan profesional. Adrian tersenyum tipis. Sempurna. Elina tidak akan curiga padanya. Dia akan menyalahkan bank yang error. Siang harinya, efek dari langkah Adrian mulai terasa. Ponsel Adrian bergetar. Pesan WhatsApp dari Elina masuk dengan rentetan emotikon menangis. "Mas, kartu kredit aku kok nggak bisa dipakai sih? Aku lagi di butik nih. Malu banget ditolak mesin EDC-nya. Katanya decline terus." Adrian membiarkan pesan itu tidak terbaca selama 10 menit. Biarkan dia merasakan malu. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya kuasa. Setelah cukup lama, Adrian baru membalas dengan nada tenang yang dibuat-buat. "Oh ya, coba kamu telepon call center. Mungkin lagi error jaringannya. Aku juga tadi sempat susah transfer. Sabar aja dulu, pakai uang tunai atau debit kamu sendiri dulu ya." "Ih, debit aku kan saldonya dikit, Mas. Belum gajian. Kamu transferin dong ke rekening aku sekarang 10 juta. Buat bayar baju nih." Adrian mendengus pelan membaca pesan itu. Tidak tahu malu. Sudah selingkuh, menghina suami, tapi masih berani minta uang untuk beli baju yang mungkin akan dipakai kencan dengan Dimas. "Maaf sayang, token bank aku tertinggal di rumah. Gak bisa transfer sekarang. Nanti malam aja ya kalau aku pulang. Kamu batalin aja dulu belanjanya." Balasan Adrian singkat, padat, dan mematikan. Ia bisa membayangkan wajah kesal Elina di butik sana. Harus membatalkan belanjaan di depan pelayan toko pasti sangat melukai ego sosialitanya. Sore harinya, Adrian pulang ke rumah seperti biasa. Ia tidak menunjukkan perubahan sikap. Ia tetap mencium pipi Elina, meski harus menahan rasa jijik. Dan mendengarkan keluhan istrinya tentang betapa buruknya pelayanan bank hari ini. "Sumpah ya Mas, bank itu parah banget. Aku jadi batal beli dress keluaran terbaru. Padahal itu limited edition loh. Kamu harus komplain besok ke banknya." Cerocos Elina sambil melempar tasnya ke sofa. "Iya, nanti aku urus. Sabar ya," jawab Adrian datar sambil melonggarkan dasinya. Malam itu, saat makan malam, Adrian melancarkan serangan psikologis pertamanya secara halus. Ia meletakkan sendoknya, menatap Elina yang sedang sibuk mengunyah. "El, kayaknya minggu depan kita harus mulai hemat sedikit deh," ucap Adrian tiba-tiba. Elina tersedak pelan. Ia buru-buru minum air putih. "Maksudnya? Kenapa harus hemat? Perusahaan kamu lagi ada masalah?" Adrian memasang wajah prihatin yang meyakinkan. "Bukan masalah besar sih, tapi ada audit internal. Bonus tahunan kemungkinan ditunda cairnya. Dan investasi aku di saham lagi merah semua. Jadi untuk sementara, jatah bulanan kamu aku potong 50% ya. Cuma buat kebutuhan dapur dan listrik aja. Uang jajan dan belanja baju di stop dulu." Mata Elina membelalak horor. "Apa? 50%? Mas, itu nggak cukup. Skincare aku aja sebulan 5 juta. Belum arisan, belum bensin." "Ya mau gimana lagi? Kondisi ekonomi lagi sulit." "Kamu kan juga kerja. Gaji kamu kan ada. Pakai itu dulu ya buat kebutuhan pribadi kamu. Kita harus saling bantu kan sebagai suami istri." Adrian menekankan kalimat terakhir dengan nada sindiran yang sangat halus, namun tidak disadari Elina. Wajah Elina merah padam menahan marah. Ia tidak bisa membantah karena alasan Adrian logis. Tapi Adrian tahu, di dalam hati Elina pasti sedang menjerit. Tanpa suntikan dana dari Adrian, Elina tidak akan bisa mentraktir Dimas makan enak lagi. Elina tidak akan bisa menyewa kamar hotel mewah lagi. "Oke,
kalau itu mau kamu, jawab Elina ketus, lalu membanting sendoknya dan pergi masuk ke kamar. Adrian melanjutkan makanannya dengan tenang. Makanan yang terasa hambar beberapa hari lalu, malam ini terasa sangat nikmat. Ia baru saja memotong kaki gurita itu satu persatu. Elina sekarang sedang terimpit, dan orang yang terhimpit biasanya akan mencari jalan keluar yang ceroboh. Elina pasti akan mengadu pada Dimas, dan saat itulah Adrian akan melihat seberapa besar cinta Dimas pada Elina ketika tahu wanita itu tidak lagi membawa dompet tebal. Silahkan mengeluh pada kekasihmu, Elina. Kita lihat apakah dia mau menampungmu saat kau jatuh miskin, gumam Adrian sambil tersenyum dingin menatap kursi kosong di depannya. Langkah ketiga akan segera dimulai, langkah yang akan membuka gerbang neraka bagi mereka berdua. Jebakan perjalanan dinas. 2 hari setelah Adrian memotong akses keuangan Elina, suasana rumah terasa sangat dingin dan tegang. Elina lebih banyak diam, wajahnya ditekuk masam, dan ia sering menghabiskan waktu di kamar dengan alasan sakit kepala. Namun Adrian tahu, sakit kepala itu hanyalah alasan untuk menghindari interaksi dengannya dan sibuk bertukar pesan keluhan dengan Dimas. Adrian yang memegang kendali penuh atas jaringan wifi rumah, diam-diam memonitor lalu lintas data. Ia bisa melihat lonjakan aktivitas chat yang intens setiap kali Adrian ada di rumah. Elina sedang mencari pelampiasan, dan Adrian akan memberikan panggung pelampiasan yang sempurna. Rabu malam, saat mereka sedang duduk di ruang keluarga menonton televisi dalam diam, Adrian memulai sandiwaranya. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan agak kasar, sengaja menarik perhatian Elina. Capek banget, keluh Adrian sambil memijat pelipisnya. Elina melirik sekilas tanpa minat. Kenapa lagi? Masalah kantor? Iya, direksi mendadak minta aku terbang ke Singapura besok lusa. Ada klien besar yang harus dipresentasikan langsung. Proyek ini nilainya triliunan L. Kalau aku berhasil golkan proyek ini, bonus yang ditunda itu bakal cair berkali-kali lipat. Keuangan kita bisa pulih, bahkan kamu bisa belanja sepuasnya lagi. Mendengar kata belanja sepuasnya dan bonus cair, mata Elina yang tadinya redup langsung berbinar. Postur tubuhnya yang tadinya malas-malasan langsung tegak. Umpan finansial yang dilempar Adrian langsung disambar dengan rakus. Serius mas? Ke Singapura? Berapa lama? Tanya Alina. Suaranya terdengar antusias, namun Adrian bisa menangkap nada perhitungan di sana. 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Aku berangkat Jumat pagi-pagi buta, pesawat pertama. Pulang Minggu malam. Jawab Adrian dengan detail waktu yang spesifik. Memberikan kepastian waktu adalah kunci, agar target merasa aman untuk menyusun rencana kejahatannya. Elina berusaha menyembunyikan senyum liciknya. 3 hari, Jumat sampai Minggu. Itu adalah weekend, waktu emas. Wah, ya udah mas. Kamu harus semangat dong. Ini kesempatan bagus. Kamu pergi aja. Fokus kerja di sana. Aku nggak apa-apa kok sendirian di rumah. Aku bakal doain, biar proyeknya sukses. Adrian mengangguk, menahan senyum sinisnya. Iya, makanya aku harus siapin materi presentasi malam ini. Tolong kamu siapin koper aku ya besok. Baju formal sama kasual dikit. Siap bos. Elina langsung berdiri dengan semangat, menuju kamar untuk menyiapkan kebutuhan Adrian. Perubahan sikapnya drastis sekali. Dari istri yang ngambek, menjadi istri yang sangat suportif dalam hitungan detik. Hanya karena iming-iming uang dan peluang kebebasan selama 3 hari. Keesokan harinya, Kamis, Adrian pergi ke kantor seperti biasa. Namun ia tidak bekerja. Ia sibuk mempersiapkan peralatan perangnya. Ia membeli beberapa kamera CCTV nirkabel berukuran mikro yang berbentuk seperti benda sehari-hari. 1 berbentuk charger ponsel, 1 berbentuk kotak tisu, dan 1 lagi berbentuk pengharum ruangan otomatis. Kamera-kamera ini memiliki fitur motion sensor dan bisa diakses real-time lewat aplikasi khusus yang disembunyikan di ponsel Adrian. Siang harinya, saat Elina sedang di kantor, Adrian pulang sebentar ke rumah. Ia memasang kamera-kamera itu di titik-titik strategis. Kamera bentuk charger ia pasang di ruang tamu, menyorot langsung ke pintu utama dan sofa.
Kamera bentuk kotak tisu ia letakkan di meja makan, dan kamera pengharum ruangan ia pasang di lorong menuju kamar tidur utama. Ia sengaja tidak memasang kamera di dalam kamar tidur. Adrian merasa tidak perlu melihat adegan intim mereka. Ia hanya butuh bukti mereka masuk ke dalam rumah dan bermesraan di area umum. Itu sudah cukup untuk hukum dan norma sosial. Selain kamera, Adrian juga mempersiapkan tempat persembunyiannya. Ia tidak benar-benar pergi ke Singapura. Ia sudah menyewa sebuah rumah kontrakan kosong yang letaknya persis di seberang jalan kompleks perumahannya, hanya berjarak 50 meter dari gerbang masuk. Rumah itu berlantai 2, dan dari jendela kamar atas yang tertutup gorden tipis, Adrian bisa memantau gerbang rumahnya sendiri dengan menggunakan teropong. Malam harinya, suasana rumah terasa hangat palsu. Elina memasakkan makanan kesukaan Adrian, memijat pundaknya dan bersikap sangat manis. Mas, besok taksi online-nya udah dipesan. Tanya Elina saat mereka bersiap tidur. Udah, jemput jam 4 pagi. Pesawat jam 6. Jawab Adrian. Oke, kamu tidur nyenyak ya, biar besok segar. Makasih ya sayang, ucap Adrian. Kata sayang itu terasa pahit di lidahnya, tapi ia harus mengucapkannya untuk terakhir kali. Jumat pagi pukul 3.45 WIB. Adrian bangun, mandi, dan berpakaian rapi dengan setelan jas lengkap, membawa koper kabin. Taksi online yang dipesannya, yang sebenarnya adalah mobil sewaan dari temannya, sudah menunggu di depan pagar. Elina mengantar sampai teras, masih mengenakan baju tidur tipis. Ia mencium tangan Adrian dengan takzim, lalu memeluknya sekilas. Hati-hati ya mas, kabarin kalau udah landing. Iya, kamu jaga rumah ya, kunci pintu yang benar. Pesan Adrian datar. Adrian masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju meninggalkan pekarangan rumah, keluar dari gerbang kompleks. Elina melambaikan tangan sampai mobil menghilang di tikungan. Begitu mobil hilang dari pandangan, Adrian melihat dari spion. Karena mobil itu hanya berputar balik di blok sebelah, Elina langsung berlari masuk ke dalam rumah sambil melompat kegirangan. Ponsel Adrian berdetar. Notifikasi dari alat penyadap di ponsel Elina masuk. Elina langsung melakukan panggilan telepon. Beb, dia udah berangkat. Sumpah, 3 hari free. Kamu nanti malam langsung ke sini ya pulang kantor. Bawa baju ganti buat weekend. Kita puas-puasin mumpung satpamnya lagi cari duit buat kita. Seru Elina di telepon. Adrian mendengarkan percakapan itu lewat earphone sambil duduk di dalam mobil yang kini terparkir aman di garasi rumah kontrakan seberang jalan. Cari duit buat kita, gumam Adrian sambil tersenyum miring. Salah besar Elina. Aku pergi untuk memastikan kau tidak dapat speser pun. Di dalam rumah persembunyian itu, Adrian menggelar pusat komandonya. Laptop menyala menampilkan 3 layar CCTV di rumahnya. Tablet menampilkan lokasi GPS Elina. Dan secangkir kopi hitam menemani Adrian menunggu waktu eksekusi. Ia melihat Elina bersiap-siap pergi kerja dengan suasana hati yang sangat riang. Wanita itu tidak sadar bahwa suaminya sedang mengamatinya dari jarak yang sangat dekat, seperti singa yang mengintai mangsa yang sedang lengah. Hari ini, Jumat, akan menjadi hari yang panjang. Adrian akan membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap dengan sukarela. Ia ingin melihat seberapa berani Dimas menginjakkan kaki di rumah pria lain. Ia ingin melihat seberapa rendah moral mereka berdua saat merasa tidak ada yang melihat. Nikmatilah hari terakhirmu sebagai Nyonya Adrian, Elina. Karena hari Minggu nanti, gelar itu akan tanggal bersamaan dengan harga dirimu. Bisik Adrian pada layar monitor yang menampilkan Elina sedang berdandan di ruang tamu. Matahari mulai condong ke barat, menandakan berakhirnya jam kerja bagi sebagian besar warga Jakarta. Namun bagi Adrian, pekerjaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia duduk diam di kursi lipat di lantai 2 rumah kontrakan seberang jalan, matanya tak lepas dari layar laptop yang menampilkan visual jernih dari dalam rumahnya sendiri. Sejak pagi, rumah itu kosong karena Elina pergi bekerja. Tapi kini, jarum jam menunjukkan pukul 7 malam. Waktu di mana sandiwara yang sebenarnya akan digelar di panggung utama, ruang tamu rumah Adrian. Notifikasi GPS di tablet Adrian berbunyi.
titik merah yang menandakan posisi Elina sudah bergerak memasuki kompleks perumahan. Namun, yang membuat Adrian menegakkan punggungnya adalah adanya satu titik lain yang mengikuti. Sebuah mobil sedan hitam asing yang mengekor mobil Elina dari gerbang utama. Adrian mengenali plat nomor itu dari data investigasi digitalnya kemarin. B1998 Dok. Itu mobil Dimas. Datang juga kau akhirnya, tikus got. Desis Adrian pelan. Di layar CCTV 1, kamera charger di ruang tamu, Adrian melihat pintu utama terbuka. Elina masuk lebih dulu, wajahnya berseri-seri. Senyumnya merekah lebar seolah ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Ia tidak langsung menutup pintu, melainkan menahannya agar pria di belakangnya bisa masuk. Dan di sanalah Dimas, melangkah masuk dengan penuh percaya diri ke dalam wilayah kekuasaan Adrian. Pria itu mengenakan kemeja kerja yang lengan bajunya digulung, menjinjing sebuah travel bag kulit berukuran sedang. Koper itu adalah bukti telak. Dimas bukan datang untuk bertamu sebentar, ia datang untuk menginap. Ia datang untuk menggantikan posisi Adrian di rumah itu selama akhir pekan. Gila, rumah laki lu gede juga ya El, nyaman banget. Suara Dimas terdengar jelas melalui mikrofon sensitif di kamera CCTV. Ia meletakkan tasnya sembarangan di sofa mahal Adrian, lalu matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan meremehkan. Sayang banget dia kaku kayak robot, punya rumah segede ini, tapi suasananya kayak kuburan. Elina tertawa renyah, tawa yang sama yang Adrian dengar di balkon malam itu. Ia mendekati Dimas, mengalungkan lengannya di leher pria itu tanpa ragu. Makanya aku butuh kamu di sini, Beb, biar rumah ini hidup. Dia mah mana ngerti cara nikmatin hidup, taunya cuma kerja, nabung, ngebosenin. Darah Adrian berdesir panas mendengar percakapan itu. Di rumahnya, di ruang tamunya, istrinya sendiri sedang memeluk pria lain dan menjelek-jelekan suaminya yang telah memberinya atap mewah ini. Adrian menahan diri untuk tidak melempar laptopnya. Ia harus merekam ini semua. Setiap detik adalah emas. Setiap kalimat hinaan adalah paku yang akan ia gunakan untuk menyegel peti mati hubungan mereka. Aman kan? Dia beneran gak bakal balik dadakan? Tanya Dimas. Masih ada sedikit nada waspada di suaranya. Aman banget. Dia baru landing tadi sore di Changi. Udah ngabarin aku kok. Lagian dia tuh tipe orang yang terencana banget. Gak mungkin dia balik mendadak kecuali kiamat. Jawab Elina dengan yakinnya. Betapa ironisnya, ia memuji sifat terencana Adrian. Padahal justru sifat itulah yang sekarang sedang menjerat lehernya. Dimas tampak lega. Ia mulai berani menyentuh Elina, mencium pipinya, lalu bibirnya. Adegan itu berlangsung di bawah sorot lampu kristal ruang tamu, terekam jelas dalam format high definition di hard disk Adrian. Adrian memalingkan wajahnya sejenak, menolak melihat lebih jauh adegan menjijikan itu, tapi ia membiarkan rekaman terus berjalan. Makan dulu yuk, aku udah pesen seafood favorit kamu lewat ojek online. Terus kita nonton film, abis itu, Elina berbisik menggoda di telinga Dimas. Abis itu ronde pertama, kedua, dan seterusnya, sambar Dimas sambil tertawa mesum. Mereka berdua berjalan menuju ruang tengah, masuk ke jangkauan CCTV 2, kamera kotak tisu di meja makan. Adrian melihat mereka duduk makan berdampingan, saling suap-suapan seperti pengantin baru. Pemandangan yang seharusnya romantis, tapi bagi Adrian terlihat seperti adegan film horor. Mereka makan di piring yang dibeli Adrian, minum dari gelas Adrian, di meja makan yang dibayar Adrian. Benar-benar parasit. Waktu berlalu lambat. Pukul 9 malam, mereka pindah lagi ke sofa ruang tamu untuk menonton TV. Adrian melihat botol wine yang dibuka. Itu wine mahal koleksi Adrian, yang ia simpan untuk perayaan ulang tahun pernikahan bulan depan. Elina membukanya tanpa izin, menuangkannya untuk Dimas. Wah, mahal nih wine-nya. Suami lu punya selera juga ternyata. Komentar Dimas setelah menyesap cairan merah itu. Ah, dia mah cuma beli doang buat pajangan. Gak pernah diminum. Mending kita yang nikmatin. Sahut Elina enteng. Adrian mengepalkan tangannya. Wine itu ia beli khusus dengan susah payah saat lelang amal. Dan sekarang diminum oleh bajingan yang meniduri istrinya. Cukup. Adrian merasa batas toleransinya sudah hampir habis. Bukti video sudah lebih dari cukup. Bukti audio sudah sangat jelas. Bukti niat menginap sudah ada. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Adrian mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontak, mencari nama Pak Burhan, ayah Elina, mertua yang sangat dihormatinya, pria tua yang memiliki riwayat penyakit jantung ringan,
tapi memiliki prinsip kehormatan yang sangat tinggi. Adrian tahu, ini beresiko bagi kesehatan Pak Burhan, tapi Adrian juga tahu bahwa Pak Burhan adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan hukuman sosial terberat bagi Elina. Hukuman dari ayah kandung jauh lebih menyakitkan daripada hukuman dari suami. Adrian mulai mengetik pesan. Ia tidak menelepon karena tidak ingin Pak Burhan mendengar suara latar belakang atau nada bicaranya yang mungkin terdengar aneh. Pesan teks lebih dramatis dan membuat panik. Assalamualaikum Pak. Pak, tolong segera ke rumah saya sekarang. Saya lagi di Singapura. CCTV rumah mati nyala terus. Saya telepon Elina nggak diangkat-angkat dari tadi. Terakhir dia bilang pusing dan lemas. Saya takut Elina pingsan atau kenapa-napa di dalam sendirian. Saya khawatir banget, Pak. Tolong dicek secepatnya ya, Pak. Saya nggak bisa pulang sekarang. Pesan terkirim. Centang 2. Biru. Tidak sampai 1 menit, ponsel Adrian bergetar. Pak Burhan menelpon balik. Adrian mengabaikannya. Ia mengirim pesan lagi. Maaf, Pak. Saya lagi meeting sama klien. Nggak bisa angkat telepon. Tolong langsung cek aja ya, Pak. Kunci cadangan ada di pot bunga dekat pintu samping kalau pintu utama dikunci. Kabari saya, Pak. Ini adalah bagian paling kejam dari rencana Adrian. Ia tidak memberitahu Pak Burhan bahwa ada perselingkuhan. Ia menanamkan rasa khawatir seorang ayah akan keselamatan putrinya. Dengan begitu, Pak Burhan akan datang dengan panik, dengan adrenalin tinggi, dan dengan harapan menyelamatkan putrinya. Bayangkan betapa hancurnya perasaan itu ketika ia mendobrak masuk bukan untuk menemukan putrinya sakit, melainkan menemukan putrinya sedang berpesta dosa dengan pria lain. Kontras emosi itulah yang akan menjadi hukuman terberat bagi Elina. Di layar CCTV, Adrian melihat Elina dan Dimas masih asyik tertawa-tawa, tidak sadar bahwa badai besar sedang bergerak menuju mereka. Mobil Pak Burhan butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke sini. 30 menit terakhir bagi Elina untuk menikmati statusnya sebagai istri dan anak yang membanggakan. Setelah itu, semuanya akan hangus terbakar. Adrian meneguk sisa kopinya yang sudah dingin. Ia merapikan jasnya, memakai jam tangan, dan bersiap-siap turun. Ia akan keluar dari persembunyian tepat saat Pak Burhan tiba. Ia akan masuk ke dalam panggung drama itu sebagai protagonis yang terluka, bukan sebagai sutradara yang kejam. Bersiaplah Elina, ayahmu datang untuk menjemputmu pulang, bisik Adrian sambil menutup laptopnya. Langkah skakmat sudah di depan mata. Hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu seolah menjadi latar sempurna bagi skenario yang telah disusun Adrian. Dari balik jendela kamar gelap di rumah kontrakan seberang jalan, mata tajam Adrian menangkap sorot lampu mobil yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah mobil SUV tua milik Pak Burhan. Cara mobil itu mengerem mendadak di depan pagar rumah, menandakan kepanikan luar biasa sang pengemudi. Pesan singkat Adrian tentang Elina yang pingsan sendirian telah bekerja efektif memancing naluri seorang ayah. Adrian melihat Pak Burhan melompat keluar dari mobil, tidak memperdulikan tubuh rentanya yang langsung basah kuyup dihajar hujan. Lelaki tua itu berlari tertatih-tatih menuju gerbang. Wajahnya pucat pasi di bawah temaram lampu jalan. Di benak Pak Burhan saat ini hanya ada satu bayangan mengerikan, yaitu putrinya sedang meregang nyawa di dalam rumah tanpa ada siapapun yang menolong. Sesampainya di depan pintu utama yang kokoh, Pak Burhan menggedor daun pintu itu dengan panik sambil meneriakkan nama Elina berulang kali. Namun, suara musik yang sengaja diputar Elina di dalam rumah untuk membangun suasana romantis meredam teriakan putus asa ayahnya sendiri. Pasangan di dalam sana terlalu tuli oleh nafsu hingga tidak mendengar gedoran maut di pintu depan. Di persembunyiannya, Adrian merogoh saku jas, mengeluarkan ponsel pintar, dan membuka aplikasi keamanan rumah. Wajahnya diterangi cahaya layar ponsel, menampilkan ekspresi dingin tanpa belas kasihan. Jarinya melayang di atas ikon gembok berwarna merah di layar. Silahkan masuk Pak Burhan. Saksikan sendiri siapa putri Bapak sebenarnya. Gumam Adrian pelan. 1 ketukan jari. Klik. Di seberang jalan, mekanisme kunci digital pintu utama rumah mewah itu terbuka secara otomatis dengan suara halus. Lampu indikator di gagang pintu berubah warna menjadi hijau. Pak Burhan yang nyaris mendongak paksa terkejut saat gagang pintu itu berputar dengan mudah. Tanpa curiga sedikit pun,
Mengira pintu itu memang tidak dikunci karena Elina sedang sakit parah, Pak Burhan menghambur masuk ke dalam rumah. Adrian menyimpan kembali ponselnya ke saku jas. Ia merapikan kerah kemejanya, menarik pegangan koper kabin di sampingnya, dan mulai berjalan keluar dari persembunyian. Saatnya Adrian menyeberang jalan, bukan untuk berlari, tapi untuk berjalan dengan langkah tenang layaknya seorang pemilik rumah yang baru pulang, siap untuk mengakhiri pertunjukan sandiwara ini selamanya. Pak Burhan berlari melewati ruang tamu yang kosong, dengan napas memburu yang terdengar menyakitkan di telinganya sendiri. Air hujan menetes deras dari ujung pakaian batiknya yang basah kuyup, meninggalkan jejak lumpur dan air di atas lantai marmer rumah yang biasanya selalu bersih mengkilap. Matanya bergerak liar dan panik, menyapu sekeliling ruangan yang remang-remang, mencari tubuh putrinya yang ia bayangkan sedang tergeletak tak berdaya, menahan sakit sendirian. Elina, Elina, kamu di mana, Nak? Bapak datang, Nak. Teriakan parau Pak Burhan menggema di lorong rumah yang dingin. Namun, saat kakinya melangkah tergesa-gesa memasuki area ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan, langkah kakinya terhenti secara mendadak dan kasar. Tubuh rentahnya menegang kaku seketika. Pemandangan yang tersaji di depan matanya bukanlah pemandangan orang sakit yang butuh pertolongan medis, melainkan sebuah pesta kecil penuh dosa yang menjijikkan. Di bawah sorot lampu gantung kristal yang diredupkan, di atas sofa kulit berwarna krem yang mahal itu, Elina sedang duduk di pangkuan seorang pria asing. Tangan pria itu melingkar erat dan posesif di pinggang ramping Elina, sementara tangan Elina memegang gelas wine kristal yang isinya tinggal separuh. Mereka sedang tertawa lepas. Wajah mereka begitu dekat hingga hidung mereka hampir bersentuhan, menikmati kehangatan palsu dan musik romantis yang mengalun pelan, sama sekali tidak peduli pada badai di luar maupun badai yang baru saja masuk ke dalam rumah. Kehadiran Pak Burhan yang tiba-tiba di ujung lorong membuat waktu seolah berhenti berputar di ruangan itu. Elina yang merasakan ada orang lain menoleh kaku ke arah lorong. Matanya membelalak lebar saat melihat sosok ayahnya yang basah kuyup berdiri di sana. Gelas kristal di tangannya terlepas karena syok yang luar biasa. Gelas itu menghantam lantai marmer keras, pecah berkeping-keping dengan suara nyaring yang memecah keheningan, menumpahkan cairan merah yang menyebar seperti darah di lantai. Bapak, cicit Elina dengan suara tercekat. Wajahnya yang tadi merona merah karena alkohol seketika berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Dimas, pria yang memangku Elina, melompat berdiri saking kagetnya. Gerakan refleksnya yang panik membuat ia mendorong tubuh Elina dengan kasar hingga wanita itu terguling jatuh ke karpet tebal di bawah sofa. Wajah Dimas menyiratkan ketakutan murni. Nyalinya ciut seketika saat menyadari bahwa pria tua basah kuyup yang berdiri dengan napas tersengal dan tatapan nyalang di ujung ruangan itu adalah ayah kandung dari wanita istri orang yang sedang ia tiduri. Pak Burhan memegangi dada kirinya yang terasa nyeri hebat. Jantungnya berdetak tidak karuan. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa hancur di hatinya. Matanya memerah, urat-urat di lehernya menonjol keluar, menahan amarah yang meledak di kepala. "Jadi ini sakitmu," bentak Pak Burhan. Suaranya menggelegar keras, mengalahkan suara hujan deras di luar sana. "Jawab, Bapak. Adrian bilang kamu pingsan. Adrian bilang kamu sekarat sendirian. Bapak hampir mati jantungan ngebut di jalan demi menyelamatkan kamu. Ternyata kamu malah asyik berzina di sini." "Bapak, dengerin Elina dulu. Ini nggak kayak yang Bapak lihat, Pak." Elina mencoba merangkak mendekat, air mata palsunya mulai keluar, mencoba memanipulasi situasi seperti yang biasa ia lakukan pada suaminya. "Ini cuma rekan kerja, Pak. Kita lagi bahas kerjaan." "Kerjaan macam apa yang di pangku-pangkuan jam 9 malam?" hardik Pak Burhan. Ia menendang pecahan gelas di dekat kakinya dengan penuh kemarahan. "Cukup, jangan mendekat. Jijik aku melihatmu. Aku besarkan kamu dengan halal,
Aku nikahkan kamu dengan laki-laki baik-baik, dan ini balasan kamu. Kamu masukkan laki-laki lain ke istana suamimu. Pak Burhan mengalihkan tatapannya yang tajam kepada Dimas yang sedang berusaha merapikan kemejanya yang berantakan dengan tangan gemetar. Dimas mundur perlahan hingga punggungnya menabrak tembok, wajahnya pucat tanpa darah. Dan kamu, berani-beraninya kamu masuk ke rumah menantu saya. Kamu pikir rumah ini hotel tempat pelampiasan nafsu? Kamu tidak punya otak. Di mana harga diri kamu sebagai laki-laki? Suasana tegang yang hampir meledak itu semakin memuncak ketika terdengar suara pintu depan tertutup pelan namun tegas. Klik. Diikuti oleh suara langkah kaki sepatu pantofel mahal yang mengetuk lantai marmer dengan irama yang sangat stabil, tenang dan teratur. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah itu terdengar begitu berwibawa dan menakutkan di telinga Elina. Ia kenal betul suara langkah kaki itu. Semua mata di ruangan itu tertuju ke lorong gelap yang menuju pintu utama. Dari bayangan lorong, muncullah Adrian. Ia berjalan santai sambil menyeret koper kabin kecil di tangan kanannya. Penampilannya sangat rapi, mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi yang masih terikat sempurna, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya sangat segar. Tidak ada ekspresi kaget, tidak ada ekspresi marah, dan tidak ada jejak perjalanan jauh dari Singapura di wajahnya. Ia terlihat seperti seorang raja yang baru saja kembali ke tahtanya untuk melakukan eksekusi. Adrian berhenti tepat di batas ruang keluarga. Ia menatap kekacauan di depannya dengan tatapan datar yang dingin. Pecahan gelas, noda wine di lantai, istri yang bersimpuh ketakutan, selingkuhan yang gemetar di pojok, dan mertua yang sedang murka. "Assalamualaikum," sapa Adrian dengan nada suara rendah yang tenang namun menusuk hingga ke tulang sumsum. Elina merasa lututnya lemas seketika, tenaganya hilang total. Suaminya ada di sini, di depannya, nyata, bukan di Singapura seperti yang ia kira. "Mas Adrian." Bukannya kamu di Singapura? Elina tergagap, suaranya hampir tidak terdengar. Adrian sama sekali tidak menggubris pertanyaan istrinya. Ia bahkan tidak menatap Elina. Ia berjalan lurus melewati Elina seolah wanita itu tidak ada, langsung menghampiri Pak Burhan yang terlihat limbung memegangi dadanya. Dengan gerakan yang sangat lembut dan hormat, Adrian memapah mertuanya. "Bapak, duduk dulu di sini," ucap Adrian lembut sambil menuntun Pak Burhan duduk di kursi makan yang posisinya agak jauh dari pecahan beling. Adrian mengambil segelas air putih dari dispenser, lalu menyodorkannya ke tangan mertuanya yang gemetar hebat. "Minum dulu, Pak. Tarik nafas pelan-pelan. Tenangkan diri Bapak. Jangan korbankan kesehatan Bapak demi melihat sampah." Kata sampah itu diucapkan Adrian dengan nada datar, namun efeknya seperti tamparan keras di wajah Elina dan Dimas. Setelah memastikan nafas Pak Burhan sedikit lebih teratur, Adrian menegakkan tubuhnya. Ia berbalik badan perlahan. Kini ia berdiri berhadapan langsung dengan dua tersangka utama di ruangan itu. Postur tubuhnya tegak, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana dengan santai. Adrian menatap Elina yang masih menangis di lantai, lalu tatapannya beralih ke Dimas yang menunduk ketakutan. Senyum tipis yang mengerikan terukir di bibir Adrian. Jadi, Adrian memulai bicaranya dengan nada santai, seolah sedang memimpin rapat direksi. "Ini proyek tender ulang jam 2 pagi yang kamu maksud waktu itu, Elina. Dan ini data selisih angka yang harus kamu lemburkan mati-matian sampai lupa kalau kamu punya suami?" Adrian melangkah maju satu langkah mendekati Dimas, membuat pria itu semakin terpojok ke dinding. "Dan kamu, saya tidak tahu siapa namamu, dan jujur saya tidak peduli. Tapi kamu punya nyali yang cukup besar juga untuk masuk ke kandang singa saat kamu pikir singanya sedang tidur. Sayangnya, singa itu tidak pernah tidur, dan Singapura tidak sejauh yang kalian bayangkan." Ruang keluarga yang mewah itu kini berubah menjadi ruang sidang pengadilan yang mencekam. Adrian tidak membuang waktu untuk berdebat atau mendengarkan penyangkalan klise dari mulut Elina maupun Dimas. Bagi Adrian, kata-kata mereka tidak memiliki nilai. Satu-satunya hal yang bernilai malam ini adalah data, fakta,
bukti nyata yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tanpa melepaskan pandangannya yang dingin dari kedua tersangka, Adrian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel pintar miliknya. Ia berjalan santai menuju meja televisi, mengambil remote control dan menekan tombol power. Layar televisi LED berukuran 65 inci di dinding menyala, menampilkan antarmuka menu utama yang terang, kontras dengan suasana ruangan yang suram. "Kalian mungkin berpikir saya bodoh," ucap Adrian datar sambil mengetuk layar ponselnya beberapa kali, menghubungkan perangkatnya ke televisi melalui fitur screen mirroring nirkabel. "Kalian pikir saya sibuk presentasi di Singapura. Kalian pikir saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah saya sendiri. Sayangnya, saya tahu semuanya, setiap detik, setiap kata, bahkan setiap desahan napas kalian." Layar televisi berkedip sejenak, lalu menampilkan sebuah video dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Elina membelalakkan matanya ngeri. Itu adalah video rekaman CCTV beberapa jam yang lalu. Video saat Elina membukakan pintu untuk Dimas dengan senyum lebar. Video saat mereka berpelukan di ruang tamu. Video saat Elina menuangkan wine mahal milik Adrian dan menyuapi Dimas di meja makan. Semuanya terpampang jelas dalam resolusi tinggi. Tidak ada suara yang terputus, semua percakapan hina mereka terdengar lantang memenuhi ruangan melalui speaker televisi yang canggih. "Suamimu itu kaku banget ya, kayak robot. Dia mah cuma menang duit doang, tapi gak asik." Suara Elina yang menjelek-jelekan Adrian bergema di ruangan itu. Pak Burhan menutup telinganya dengan kedua tangan, tidak sanggup mendengar suara putrinya sendiri yang terdengar seperti wanita murahan. Wajah orang tua itu memerah padam, menahan malu yang luar biasa. Ia merasa gagal total sebagai seorang ayah. Putrinya bukan hanya berzina, tapi juga menghina suami yang selama ini menafkahinya dengan sangat baik. "Cukup, matikan, matikan!" teriak Pak Burhan histeris, melempar bantal sofa ke arah televisi saking marahnya. Adrian menekan tombol pause. Gambar di layar berhenti tepat saat wajah Dimas dan Elina sedang tertawa di atas penderitaan Adrian. Adrian menatap Dimas yang kini gemetar hebat di pojok ruangan. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis pria itu. "Itu baru pembukaannya," kata Adrian dingin. Ia menggeser layar ponselnya lagi. Kini layar televisi menampilkan deretan foto dan tangkapan layar percakapan chat yang Adrian ambil dari cloud Elina. Foto-foto check-in di hotel, foto makan siang mesra saat Elina bilang lembur, dan pesan-pesan menjijikan antara mereka berdua. Semua tanggal dan waktunya tertera jelas. "Minggu lalu kamu bilang dinas ke Bandung sama tim audit." Adrian menunjuk salah satu foto di layar yang memperlihatkan Elina dan Dimas di kolam renang hotel. "Ternyata auditnya di kolam renang ya. Hebat sekali." Elina menangis terseduh-seduh. Tubuhnya terguncang hebat di lantai. Ia tidak bisa menyangka lagi. Bukti itu terlalu telanjang. Ia merasa ditelanjangi di depan ayah kandungnya sendiri. Harga dirinya hancur lebur tanpa sisa. Adrian mematikan televisi. Layar kembali gelap, menyisakan pantulan wajah-wajah ketakutan di sana. Adrian memasukkan kembali ponselnya ke saku, lalu menatap Elina dengan tatapan yang berubah menjadi tatapan kalkulasi bisnis. "Sekarang, mari kita bicara soal hitung-hitungan," ucap Adrian. Nada suaranya berubah, tidak lagi menyindir, tapi penuh dengan otoritas mutlak. "Elina, kamu pasti bingung kenapa kartu kreditmu mendadak tidak bisa dipakai beberapa hari ini. Kamu pasti kesal kenapa saya memotong jatah bulanan dengan alasan sistem error atau audit kantor." Elina mendongak, matanya basah dan bengkak. Firasat buruk mulai menjalar di punggungnya. "Itu bukan error," lanjut Adrian tegas. "Itu saya yang blokir. Saya sengaja memutus aksesmu ke uang saya. Karena saya tidak sudi 1 rupiah pun uang keringat saya dipakai untuk membiayai selingkuhanmu." Adrian melangkah mendekati Elina, berdiri menjulang di hadapannya. "Mulai detik ini, kamu harus tahu posisimu. Rumah ini," Adrian merentangkan tangannya, menunjuk sekeliling ruangan mewah itu. "Sertifikatnya sudah saya balik nama menjadi milik ibu saya sejak kemarin pagi. Mobil yang kamu pakai, BPKB-nya sudah saya ambil dan kuncinya sudah saya ganti kodenya. Tabungan di rekening bersamamu,
Isinya 0 rupiah. Saya sudah tarik semuanya untuk investasi fiktif. Wajah Elina berubah dari sedih menjadi horor. Ia sadar sepenuhnya apa arti perkataan Adrian. Ia bukan hanya diceraikan, ia dimiskinkan secara sistematis dan brutal. Kamu tega, Mas, bisik Elina tidak percaya. Aku istri kamu. Mantan, potong Adrian cepat dan tajam. Sebentar lagi mantan. Dan kamu bukan korban di sini, Elina. Kamu pelakunya. Kamu yang membakar jembatanmu sendiri. Saya hanya memastikan apinya tidak merambat ke aset saya. Adrian kemudian beralih menatap Dimas. Pria itu tampak ingin kabur, matanya terus melirik ke arah pintu keluar. Namun kehadiran Adrian yang dominan dan Pak Burhan yang masih duduk dengan napas berat membuatnya terpaku. Dan kamu Dimas? Panggil Adrian. Dimas tersentak kaget. Iya Pak. Kamu tadi bilang di rekaman kalau saya membosankan kan? Kamu bilang kamu bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa saya berikan. Adrian tersenyum miring. Nah, sekarang saatnya kamu buktikan. Selamat, kamu menang. Kamu berhasil merebut Elina dari saya. Adrian menunjuk Elina yang masih bersimpuh di lantai. Ambil dia. Bawa dia pergi dari rumah saya sekarang juga. Tapi ingat satu hal Dimas. Wanita ini sekarang statusnya tunawisma. Dia tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya tabungan, dan sebentar lagi tidak punya pekerjaan. Karena saya akan pastikan bukti video tadi sampai ke meja direksi HRD kantor kalian besok pagi. Mendengar ancaman karir itu, lutut Dimas lemas. Ia melorot jatuh terduduk. Dipecat dan harus menanggung wanita yang terbiasa hidup mewah tanpa uang sepeser pun, itu adalah mimpi buruk bagi pria pas-pasan seperti Dimas. Bawa dia, perintah Adrian lagi, kali ini dengan suara bentakan yang keras. Angkut barang curianmu ini keluar dari properti saya. Kalian berdua sama-sama parasit, jadi silahkan hidup saling menghisap darah satu sama lain di luar sana. Elina merangkak mendekati kaki Pak Burhan, mencoba mencari perlindungan terakhir. Bapak, tolong Elina, Pak. Elina nggak mau pergi sama dia. Elina mau di sini sama Bapak. Pak Burhan berdiri perlahan. Wajahnya yang tua terlihat sangat lelah dan kecewa. Ia menatap putrinya dengan tatapan kosong, seolah rasa sayangnya sudah habis terkuras malam ini. Bapak mau pulang, ucap Pak Burhan lirih, suaranya serak. Bapak tidak punya anak perempuan pelacur. Anak Bapak sudah mati. Kalimat itu adalah hantaman terakhir yang meruntuhkan dunia Elina. Ia meraung keras, memegangi kaki ayahnya, tapi Pak Burhan menepisnya kasar. Orang tua itu berjalan tertatih-tatih menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan putrinya yang hancur lebur di lantai. Adrian menatap Dimas dengan tatapan mengusir. Tunggu apa lagi? Angkat dia, seret dia keluar. Atau saya panggil satpam untuk menyeret kalian berdua sebagai maling yang tertangkap basah. Dimas dengan panik dan terpaksa menarik lengan Elina. Wajahnya terlihat cicik dan terbebani. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi nafsu. Yang ada hanya penyesalan karena telah bermain api dengan orang yang salah. Ayo bangun, bikin malu aja loh, bentak Dimas kasar pada Elina. Sifat aslinya langsung keluar saat terdesak. Kita pergi dari sini. Adrian berdiri tegak di tengah ruangan, mengawasi proses pengusiran itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia melihat istri yang dulu dicintainya diseret paksa oleh selingkuhannya sendiri, menangis meraung-raung tanpa ada satupun orang yang peduli. Rumah itu kembali terasa luas, namun kali ini bukan luas yang sepi, melainkan luas yang bersih. Adrian telah berhasil melakukan operasi pembersihan total. Tidak ada darah yang tumpah, kecuali darah dari hati Elina yang hancur berkeping-keping. Suara guntur menggelegar di langit Jakarta, seolah menyetujui keputusan mutlak yang baru saja dijatuhkan di ruang tamu itu. Adrian berdiri tegak di ambang pintu utama, kedua tangannya terlipat di dada, wajahnya sedingin batu marmer yang ia pijak. Di hadapannya, sebuah drama pengusiran yang menyedihkan sedang berlangsung. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi sopan santun. Yang tersisa hanyalah realita kasar tentang sebab dan akibat. Dimas, dengan wajah yang ditekuk masam dan penuh kekesalan, menyeret lengan Elina dengan kasar. Cengkramannya begitu kuat hingga membuat Elina meringis kesakitan, namun pria itu tidak peduli. Bagi Dimas, wanita yang sedang ia seret ini bukan lagi dewi cantik yang mempesona seperti beberapa jam lalu. Kini, Elina hanyalah beban hidup,
seorang wanita manja yang terbiasa hidup mewah, yang kini tidak memiliki sepeser pun uang, dan parahnya lagi, keberadaan wanita ini mengancam karir Dimas di kantor besok pagi. "Lepasin, sakit Dimas, sakit," rintih Elina sambil berusaha melepaskan diri. Kakinya tersandung-sandung di lantai teras yang mulai basah terkena tampias hujan. "Diem lu, jalan yang cepat. Gue nggak mau lama-lama di sini. Malu tau nggak?" bentak Dimas tanpa mengoleh, terus menariknya menuruni anak tangga teras menuju halaman yang becek. Elina menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia menatap Adrian yang berdiri di bawah naungan atap teras yang kering, bermandikan cahaya lampu yang hangat. Di belakang Adrian, kemewahan rumah yang selama 4 tahun ini menjadi istananya terlihat begitu nyaman dan aman. Namun kini, istana itu tertutup baginya. Tatapan Adrian yang datar dan tanpa emosi membuatnya sadar bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Pria itu benar-benar telah membuangnya seperti membuang sampah busuk yang mengganggu kebersihan rumah. "Mas Adrian, tolong mas, jangan biarin aku pergi," teriak Elina putus asa. Suaranya kalah oleh deru hujan. Adrian tidak menjawab. Ia hanya menatap Elina sekilas, lalu beralih menatap mobil SUV tua Pak Burhan yang perlahan mulai bergerak mundur meninggalkan pekarangan. Kaca mobil itu gelap, namun Adrian tahu. Di dalamnya ada seorang ayah yang sedang menangis hancur hatinya. Pak Burhan memilih pergi tanpa menoleh lagi, membiarkan putrinya menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Deru mesin mobil Pak Burhan yang menjauh terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan terakhir Elina. Bapak jangan tinggalin Elina, Pak." Elina mencoba mengejar mobil ayahnya, namun Dimas menahannya kuat-kuat. "Udah woi, bapak lu udah cabut. Lu gak usah drama lagi. Masuk mobil sekarang," perintah Dimas sambil membuka pintu penumpang mobil sedan hitamnya yang parkir sembarangan di depan gerbang. Dimas mendorong tubuh Elina masuk ke dalam mobil tua itu dengan kasar, lalu membanting pintunya dengan keras. Brak! Suara bantingan pintu itu memisahkan Elina dari dunia lamanya. Di dalam mobil yang berbau apek, rokok, dan pewangi murah itu, Elina menangis sejadi-jadinya. Kontras sekali dengan jok kulit mobil mewah Adrian yang biasa ia tumpangi. Baru 5 menit ia meninggalkan rumah, kualitas hidupnya sudah merosot tajam ke titik nol. Dimas berlari memutar ke kursi pengemudi, masuk dengan basah kuyup, dan memukul setir dengan frustrasi. "Sialan, apes banget gue hari ini. Gara-gara lu nih, El. Coba lu gak mancing-mancing gue kesini, gak bakal kejadian kayak gini. Karir gue bisa tamat besok kalau si robot itu beneran lapor ke HRD." Elina menatap Dimas tidak percaya. Pria yang tadi memuja-mujanya, kini menyalahkannya habis-habisan. "Kok kamu nyalahin aku? Kamu kan yang mau datang. Kamu bilang kamu cinta sama aku." "Cinta sih cinta, tapi kalau lu bikin gue dipecat dan melarat kayak gini, mikir 2 kali gue," jawab Dimas ketus sambil menyalakan mesin mobil yang berbunyi kasar. "Udah diem lu, gue pusing mikirin bayar cicilan apartemen bulan depan kalau gue dipecat. Mana lu sekarang jadi gembel lagi gak punya duit." Mobil sedan itu melaju pelan meninggalkan depan rumah Adrian, menembus hujan yang semakin lebat. Di dalam mobil itu, dimulailah neraka baru bagi mereka berdua. Pertengkaran demi pertengkaran tentang uang dan masa depan yang suram sudah menunggu di depan mata. Adrian masih berdiri di teras, memastikan lampu belakang mobil Dimas benar-benar menghilang di tikungan jalan. Setelah mobil itu lenyap, Adrian menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah yang menenangkan. Udara malam ini terasa sangat segar di paru-parunya. Beban berat yang selama beberapa hari ini menghimpit dadanya seolah ikut larut bersama air hujan. Ia melangkah mundur, masuk kembali ke dalam rumahnya yang besar. Tangannya memegang gagang pintu utama yang kokoh. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Adrian menutup pintu itu. Blam! Suara pintu tertutup terdengar sangat solid. Adrian memutar kunci manual, lalu mengaktifkan kembali sistem keamanan digital lewat panel di dinding. Lampu indikator berubah menjadi merah, terkunci rapat. Benteng pertahanannya kini aman kembali. Tidak ada lagi parasit, tidak ada lagi pengkhianat. Adrian berjalan ke ruang tengah. Ia melihat pecahan gelas wine yang masih berserakan di lantai. Ia tidak memanggil pembantu. Dengan tenang, Adrian mengambil sapu dan pengki. Ia membersihkan pecahan kaca itu sendiri,
satu persatu dengan teliti. Ia menganggap kegiatan ini sebagai simbolisasi pembersihan hidupnya. Setiap keping kaca yang ia buang ke tempat sampah adalah kenangan buruk tentang Elina yang ia buang dari ingatannya. Setelah lantai bersih, Adrian duduk di sofa tunggal favoritnya. Ia menyandarkan punggung, memejamkan mata sejenak menikmati keheningan rumah yang kini benar-benar menjadi miliknya seutuhnya. Tidak ada suara tawa palsu, tidak ada kebohongan. Hanya ada ketenangan yang absolut. Namun, pekerjaan Adrian belum selesai sepenuhnya. Masih ada satu langkah terakhir untuk memastikan kemenangan ini permanen. Skakmat yang sesungguhnya belum ia lepaskan. Adrian membuka mata, mengambil laptop kerjanya yang ada di meja, dan menyalakannya. Layar laptop menyala terang di ruang tengah yang remang-remang, menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi wajah Adrian. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat 30 menit. Di luar sana, mungkin Elina dan Dimas sedang berdebat hebat di dalam apartemen sempit tentang siapa yang harus tidur di sofa. Tapi di sini, Adrian sedang menyusun kalimat penutup yang akan menyegel nasib mereka berdua esok pagi. Adrian membuka akun email pribadinya. Di kolom penerima, ia mengetikkan beberapa alamat email penting. Alamat email Direktur HRD perusahaan tempat Elina dan Dimas bekerja, serta alamat email atasan langsung mereka yang Adrian dapatkan datanya saat meretas cloud Elina kemarin. Adrian adalah orang yang memegang janji, termasuk janji untuk menghancurkan karir orang yang telah menghancurkan rumah tangganya. Subjek email itu ditulis dengan singkat namun mematikan. Laporan pelanggaran etika berat dan bukti perselingkuhan karyawan di lingkungan kantor. Adrian tidak menulis banyak kata-kata emosional di badan email. Ia hanya menuliskan fakta-fakta kronologis, waktu kejadian, dan dampak moral yang ditimbulkan. Sebagai lampiran, Adrian mengunggah folder zip yang berisi video CCTV ruang tamu tadi malam, video saat mereka bermesraan dan menghina suami sah Elina, serta bukti-bukti chat vulgar yang dilakukan saat jam kerja kantor. Bukti-bukti itu tak terbantahkan. Perusahaan tempat mereka bekerja memiliki peraturan ketat tentang integritas dan citra karyawan. Skandal seperti ini, dengan bukti sejelas ini, adalah tiket ekspres menuju pemecatan tidak hormat. Jarinya melayang di atas tombol send. Ada jeda 1 detik di mana hati nuraninya bertanya, apakah ini terlalu kejam? Namun bayangan wajah Elina yang tertawa mengejeknya di balkon, dan wajah Dimas yang sombong memasuki rumahnya, menepis keraguan itu. Mereka tidak memikirkan perasaan Adrian saat berkhianat. Jadi mengapa Adrian harus memikirkan masa depan mereka? Klik, pesan terkirim. Selamat menikmati pagi yang sibuk besok, gumam Adrian sambil menutup laptopnya. Ia membayangkan skenario besok pagi. Elina dan Dimas akan datang ke kantor dengan wajah lelah sisa pertengkaran semalam, berharap masih punya pekerjaan untuk menyambung hidup. Namun begitu sampai, mereka akan dipanggil ke ruangan HRD, disuguhi video aib mereka sendiri, dan diminta mengemasi barang-barang saat itu juga, tanpa pesangon, tanpa referensi kerja yang baik. Nama mereka akan masuk daftar hitam di lingkaran industri tersebut. Hukuman sosial dan finansial yang sempurna. Adrian beranjak dari sofa, berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air dingin. Ia meneguknya perlahan, merasakan kesegaran mengalir di tenggorokannya. Ia melihat sekeliling dapurnya. Dapur yang dulu sering ia lihat Elina berpura-pura sibuk, kini terasa lapang. Besok, Adrian akan menghubungi pengacaranya untuk mendaftarkan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama, melampirkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani Elina tadi. Prosesnya akan cepat karena Elina sudah melepaskan semua haknya. Setelah itu, Adrian akan mengganti semua kunci rumah, mungkin merenovasi sedikit ruang tamu untuk membuang jejak memori buruk, dan kembali fokus pada karir serta bisnisnya. Adrian berjalan menaiki tangga menuju kamar utamanya di lantai 2. Ia membuka pintu kamar, melihat tempat tidur besar yang kini kosong di satu sisi. Anehnya, ia tidak merasa kesepian. Ia justru merasa lega. Tempat tidur itu tidak lagi ditiduri oleh seorang pengkhianat. Ia berjalan ke arah balkon, tempat di mana semua ini bermula. Adrian membuka pintu kaca geser, melangkah keluar merasakan sisa-sisa angin malam setelah hujan. Langit Jakarta mulai bersih, menyisakan sedikit awan yang bergeser membiarkan bulan mengintip.
Di bawah sana jalanan tampak sepi. Rumah kontrakan di seberang jalan yang menjadi markas persembunyiannya selama seharian tadi terlihat gelap. Sandiwara dinas luar kota telah berakhir dengan sukses besar. Adrian telah memenangkan pertarungan ini tanpa harus memukul, tanpa harus berteriak kasar, dan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Ia menggunakan kecerdasan, kesabaran, dan data untuk membalikan keadaan. Adrian menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya tenang, tidak ada air mata. Ia adalah pemenang yang berdiri di atas reruntuhan masa lalunya, siap membangun kembali hidup yang lebih baik. Selamat tinggal, Elina. Terima kasih atas pelajarannya, bisik Adrian pada angin malam. Ia berbalik, masuk ke dalam kamar, dan menutup pintu balkon rapat-rapat. Malam ini, Adrian akan tidur sangat nyenyak. Tidur seorang pria merdeka yang telah berhasil membersihkan hidupnya dari racun yang mematikan. Besok adalah hari baru. Hari di mana Adrian akan bangun sebagai duda kaya, cerdas, dan bebas. Dan di luar sana, Karma sedang bekerja lembur menyelesaikan sisanya untuk Elina dan Dimas.